Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Oke, Mama malu deh. Mama minta maaf dulu ya, karena Mama sudah lama tidak membacakan cerita dongeng untuk kalian semua. Maafin banget ya, maafin banget. Tapi kali ini Mama akan terus berusaha untuk membuat video-video yang mengedukasi kawan-kawan, yaitu dengan cerita dongeng atau cerita rakyat dari Indonesia. Nah, cerita rakyat atau cerita dongeng yang akan Mama ceritain kali ini, di video kali ini, apa ya? Mama akan cerita tentang asal-usul kota Bandung. Nah, kawan-kawan di sini ada nggak yang pernah main ke kota Bandung? Atau malah ada yang tinggal di kota Bandung, seperti Mama? Nah, untuk yang sudah tahu kota Bandung, pasti akan ngerasa nyaman dengan kota ini. Karena cuacanya yang sangat sejuk, yang membuat betah semua orang yang ada di sini. Selain itu, kulinernya kota Bandung yang sangat jempolan ini sudah termasuk salah satu yang paling the best. Karena banyak sekali macamnya. Nah, yang udah tahu ada apa aja, banyak. Ada cimol, cilok, ada batagor, ada peyem. Itu yang khas dari Bandung ya. Oke, di video kali ini Mama akan kasih tahu pengetahuan untuk kawan-kawan semua tentang asal-usul kota Bandung. Ada yang menurut cerita rakyat, sejarah, dan juga geologinya. Mama akan ceritain tiga cerita asal-usul Bandung, oke? Asal-usul yang pertama, Mama akan cerita dari mana? Oke, yang pertama Mama akan cerita tentang asal-usul kota Bandung menurut cerita rakyat. Oke, kalau gitu kita langsung ke ceritanya. Let's go! Sebelum Mama cerita, Mama akan menjelaskan dulu tokoh-tokoh dari asal-usul kota Bandung. Oke, tokoh ceritanya yaitu ada Empu Wesesa, Jaka, Wira, dan juga Sekar. Dahulu kala ada seorang sakti dengan nama Empu Wesesa yang mempunyai anak perempuan yang bernama Sekar. Selain itu, Empu Wesesa juga mempunyai dua orang murid yang bernama Jaka dan juga Wira. Saat Empu Wesesa masih muda, belasan tahun sebelumnya, Gunung Tangkuban Perahu meletus dan laharnya mengalir ke desa-desa sekitarnya, sehingga banyak menelan korban jiwa. Nah, ketika itu Empu Wesesa mengunjungi desa yang terkena lahar itu. Dia menemukan dua bayi yang orang tuanya meninggal dunia dan akhirnya Empu Wesesa merawatnya. Kedua bayi itu adalah Jaka dan Wira. Selain merawat Jaka dan Wira, Empu Wesesa juga menyebarkan ilmu bela diri dan kearifan hidup pada sang muridnya. Kedua murid tersebut memiliki karakter yang sangat berbeda. Wira dikenal sebagai murid yang sangat rajin dan juga tekun, meski tanpa pengawasan dari gurunya. Sementara itu, Jaka lebih suka bersantai-santai dan hanya berlatih jika diawasi oleh gurunya. Selain itu, Wira juga memiliki kepribadian yang sangat jujur, sopan, dan juga suka membantu orang. Sebaliknya, Jaka adalah pemuda yang pemalas dan juga suka bersenang-senang. Kedua murid Empu Wesesa ini jatuh cinta kepada putri Empu Wesesa. Suatu hari, Jaka memohon bicara empat mata dengan gurunya. Rupanya, Jaka ingin melamar Sekar. Empu, aku berniat ingin menjadikan Sekar anak Empu menjadi istriku, ungkap Jaka. Aku menyetujui niat engkau, dan akan aku sampaikan niatmu itu kepada Sekar, ujar Empu Wesesa. Jaka pun akhirnya pamit undur diri sambil menunggu hasil jawaban dari Sekar. Empu Wesesa mendatangi Sekar yang sedang berada di dapur. Anakku Sekar, bisakah ayah berbicara sebentar denganmu? Ada yang ingin ayah sampaikan kepadamu, ujar Empu Wesesa. Ya ayah, hal apa yang ingin ayah sampaikan? Tanya Sekar pada ayahnya Empu Wesesa. Jaka menyampaikan niatnya kepada ayah untuk meminang engkau menjadi istrinya. Dan ayah sudah menyetujui dan menerima niat Jaka itu, jelas Empu Wesesa. Seketika Sekar kaget dengan perkataan ayahnya itu. Mengapa ayah tidak bertanya terlebih dahulu kepadaku tentang niat Jaka itu? Maaf ayah, aku tidak bisa menerima pinangan Jaka, ujar Sekar. Sebenarnya Sekar diam-diam menyukai Wira. Sekar berkata bahwa dia hanya mau menikah dengan pria yang disukainya, yaitu Wira. Empu Wesesa pun berjalan keluar rumah untuk berpikir dan mencari jalan keluar. Empu Wesesa yang kemudian mengetahui bahwa Wira juga menyukai Sekar menjadi sangat gundah.
Empu Wisesa bingung bagaimana harus bersikap terhadap kedua muridnya itu. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba ia melihat dari kejauhan lahar Gunung Tangkuban Perahu masih menyala-nyala dan mengeluarkan lahar lagi. Ia pun mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Empu Wisesa akan mengadakan sayembara bagi Jaka dan juga Wira. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Wira dan juga Jaka. Empu memberitahu keduanya dan meminta kedua muridnya untuk memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu sebagai syarat untuk bisa menikahi Sekar. Lihatlah lahar Gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkan lahar itu, maka dialah yang berhak memperistri Sekar. Begitu pesan Empu Wisesa. Jaka dan Wira menyanggupi sayembara tersebut. Jaka berpikir hal itu tidak masuk akal. Dia semakin pesimis dan berpikir dia akan gagal. Sedangkan Wira berpikir bahwa api bisa dipadamkan dengan air. Wira memeriksa keadaan sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Wira pun mencari sumber air dalam jumlah yang sangat besar dan akhirnya menemukan Sungai Citarum. Ia melihat aliran lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di cekungan yang agak rendah. Wira dengan kecerdasannya akhirnya memutuskan untuk meredam lahar panas Gunung Tangkuban Perahu tersebut dengan menggunakan aliran deras air Sungai Citarum. Ia menggali saluran dari sungai itu untuk mengalirkan air ke lahar yang masih mengalir. Dengan cermat, ia berhasil meruntuhkan sebuah bukit, sehingga air dari Citarum bisa mengalir deras ke arah lahar dan akhirnya memadamkannya. Cekungan lahar itu pun berubah menjadi danau yang sangat luas dan dikenal dengan nama Danau Bendung, karena asalnya dari Sungai Citarum yang dibendung. Berkat usahanya, Wira pun akhirnya menikah dengan Sekar karena berhasil melakukan syarat dari Empu Wisesa. Ini berkat sikapnya yang tidak mudah menyerah dan menggunakan akalnya untuk memaksimalkan ilmu yang ia miliki. Seiring berjalannya waktu, danau yang terbentuk dari aliran Sungai Citarum mulai surut dan berubah menjadi tanah yang sangat subur. Wilayah tersebut kemudian berkembang menjadi tempat tinggal bagi banyak penduduk yang bermigrasi ke sana. Seluruh warga desa membangun sawah dan juga ladang di sana. Mereka mendapatkan panen yang sangat berlimpah. Daerah bekas Danau Bendung itu pun lama-kelamaan disebut dengan nama Bandung. Nah, kawan, itu dia asal-usul Kota Bandung menurut cerita rakyat. Nah, sekarang Mama akan langsung masuk ke asal-usul Kota Bandung menurut sejarah. Menurut sejarah, Kota Bandung bermula dari Kabupaten Bandung yang berdiri pada abad 17. Nah, awalnya ibu kota kabupaten ini berada di sebuah daerah yang bernama Krapyak, yang sekarang dikenal dengan nama Dayakolot. Pada masa Hindia Belanda, Bupati Bandung yang ke-6 yang bernama R.A. Wiranatakusuma II berencana untuk memindahkan ibu kota kabupaten karena Krapyak dianggap sudah tidak layak menjadi ibu kota lantaran sering dilanda banjir di setiap musim hujan tiba. Nah, sebuah lahan kosong di tepi barat Sungai Cikapundung dipilih oleh Bupati sebagai lokasi ibu kota baru. Nah, setelah lokasi ibu kota baru ditetapkan, Bupati Bandung beserta para warganya mulai pindah ke sana secara bertahap pada awal tahun 1809. Nah, secara kebetulan Gubernur Jenderal saat itu Dendels menginginkan hal yang sama. Setahun setelah pemindahan ibu kota kabupaten dimulai, ia menyurati Bupati Bandung untuk memindahkan ibu kota Bandung ke daerah Cikapundung agar dekat dengan Jalan Raya Pos. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya modernisasi dan pembangunan Dendels yang juga membangun Jalan Raya Pos atau Groot Postweg di seluruh kota. Kalau salah maafkan ya. Oke, pada tanggal 25 September 1810, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Beslut atau surat keputusan yang meresmikan kota Bandung yang berdiri di tepi barat Sungai Cikapundung ini sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung. Tanggal keluarnya surat tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Bandung. Oke, itu dia asal-usul kota Bandung menurut sejarah. Sekarang Mama akan masuk ke asal-usul kota Bandung menurut geologi.
usia Kota Bandung saat ini memasuki usia 215 pada bulan September nanti ya. Dengan usia yang lebih dari 2 abad, kota ini telah melalui banyak peristiwa dan juga mengalami banyak perubahan. Menurut geologi, bentang alam Kota Bandung terbentuk dari letusan dahsyat Gunung Sunda yang merupakan gunung purba dengan tinggi 3.500 sampai 4.000 mdpl. Nah, lahar dan material lain hasil letusan gunung ini membendung Sungai Citarum Purba sehingga membentuk sebuah danau purba. Nah, Danau Bandung Purba. Danau Bandung Purba. A few inches later. Nah, Danau Bandung Purba terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Danau Bandung Purba Barat dan Danau Bandung Purba Timur. Nah, Danau Purba ini diperkirakan mulai mengering sekitar 16.000 tahun yang lalu akibat adanya gempa bumi dan juga longsor di antara Curug Cukang Rahong dan Curug Halimun, sehingga memungkinkan air danau ini mengalir ke utara dan bertemu dengan aliran Sungai Cimetak. Terkurasnya air danau ini kemudian membuat Cekungan Bandung menjadi rawa. Cekungan Bandung ini dikenal juga sebagai Bandung Raya. Oke, itu dia asal-usul Kota Bandung menurut geologi. Nah, Mama udah cerita semua ya, asal-usul Kota Bandung menurut cerita rakyat, sejarah, dan juga geologi. Oke, yang terakhir sebelum Mama udahan, kita akan masuk ke pesan moral dari cerita rakyat asal-usul Bandung. Oke, pesan moral dari asal-usul Bandung menurut cerita rakyatnya adalah kita wajib saling tolong-menolong dan berbuat baik seperti halnya yang dilakukan Empu Wesesa karena telah menolong dan berbuat baik akan membawa kebaikan untuk semua orang. Nah, kita juga harus rajin dan giat belajar untuk meraih cita-cita seperti yang dilakukan oleh Wira. Wira tetap rajin berlatih walau tanpa diawasi oleh Empu Wisesa. Jadi sifat rajin dan tidak mudah menyerah membuat Wira berhasil dalam segala hal. Oke, itu dia pesan moral dari cerita rakyat asal-usul Kota Bandung menurut cerita rakyatnya. Oke, itu dia kawan ya. Segitu dulu video kali ini. Seperti biasa buat kawan-kawan semua yang pengen ngasih ide Mama pengen cerita rakyat yang apa lagi, pengen didongengin Mama cerita rakyat apa lagi, boleh komen di kolom komentar. Nah, kalau ada cerita yang salah atau alur yang salah boleh koreksi juga ya di kolom komentar. Nah, seperti biasa, yang paling penting banget, jangan lupa untuk selalu dukung Nalagume Story dengan cara di like, komen, dan subscribe. Karena dengan dukungan kawan-kawan semua, kita akan selalu membuat video yang sangat-sangat mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu ya video kali ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, Mama janji mulai saat ini Mama akan rajin membuat video cerita rakyat buat kawan semua. Oke, segitu dulu. Mama pamit. Bye-bye.